Indonesia di awal tahun 1960-an adalah negara muda yang sedang bergulat dengan kemerdekaannya yang baru. Kegembiraan lepas dari penjajahan Belanda pada tahun 1945 telah berganti dengan kenyataan yang lebih serius. Situasi politik terpecah belah dengan ideologi-ideologi yang saling bersaing untuk mendominasi. Kelompok nasionalis, Islam, dan komunis, semuanya berusaha membentuk nasib bangsa yang baru merdeka ini. Partai Komunis Indonesia atau PKI mengalami peningkatan popularitas, terutama di kalangan petani yang miskin. Meningkatnya pengaruh PKI memicu kekhawatiran di kalangan militer dan kelompok konservatif di masyarakat. Benih-benih perpecahan dan ketidakpercayaan mulai tumbuh, menciptakan panggung untuk salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa seputar September 1965. Perjuangan Partai Komunis Indonesia untuk merebut kekuasaan bukanlah hal baru di tahun 1960-an. Pada tahun 1948, hanya 3 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, PKI di bawah pimpinan Musso melancarkan pemberontakan yang gagal di Kota Madiun, Jawa Timur. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang masih muda, tetapi dengan cepat dan brutal dihancurkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Peristiwa Madiun memiliki konsekuensi yang luas bagi PKI dan politik Indonesia secara keseluruhan. Partai tersebut dilarang, dan ribuan anggotanya dipenjara, dibunuh, atau terpaksa bersembunyi. Meskipun mengalami kemunduran di Madiun, PKI belum tamat. Partai ini bergerak di bawah tanah, membangun kembali jaringan mereka, dan menunggu waktu yang tepat. Ketahanan dan kemampuan PKI untuk beradaptasi dengan perubahan keadaan akan terbukti menjadi faktor penting dalam kebangkitannya kembali di tahun 1980-an dan 1960-an. Hubungan antara Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia atau PKI sangat kompleks dan penuh dengan kontradiksi. Pada tahun-tahun awal Republik, Soekarno memandang PKI dengan penuh kecurigaan. Namun, seiring dengan perubahan lanskap politik di tahun 1990-an dan 1960-an, begitu pula sikap Soekarno terhadap PKI. PKI dengan cerdik mengecilkan retorika revolusinya dan memilih platform yang lebih moderat dan condong ke arah nasionalis. Mesin propaganda PKI yang terampil semakin memperkuat citranya, menggambarkan partai tersebut sebagai pejuang rakyat miskin dan pembela kedaulatan Indonesia. PKI dengan kader-kadernya yang disiplin dan kendalinya atas serikat buruh dan organisasi petani terbukti menjadi sekutu yang berharga bagi Soekarno dalam upayanya mengkonsolidasikan kekuasaan. Sebagai imbalan atas kesetiaannya yang tak tergoyahkan, PKI dihadiahi dengan pengaruh yang semakin besar di dalam pemerintahan dan posisi-posisi kunci dalam birokrasi. Drama politik dalam negeri Indonesia yang berlangsung di tahun 1950-an dan 1960-an tidak dapat dipisahkan dari konteks perang dingin yang lebih luas. Indonesia dengan lokasi strategisnya di Asia Tenggara dan sumber daya alamnya yang melimpah menjadi titik fokus dalam persaingan global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat yang mewaspadai penyebaran komunisme di Asia Tenggara berusaha untuk membina hubungan dengan elemen-elemen anti-komunis di dalam pemerintahan dan militer Indonesia. Bantuan Amerika mengalir ke Indonesia, terutama dalam bentuk bantuan militer dan dukungan ekonomi. Uni Soviet melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara dengan membina hubungan dengan PKI yang semakin kuat. Soekarno dengan lihai memainkan peran di antara AS dan Uni Soviet, menerima bantuan dari kedua belah pihak tanpa mau sepenuhnya berkomitmen pada salah satu kubu. Kebijakan non-blok Soekarno memungkinkannya untuk mempertahankan tingkat kemandirian di kancah internasional, sementara pada saat yang sama mendapatkan konsesi dari kedua negara adidaya tersebut. Ketika Indonesia mengarungi arus berbahaya Perang Dingin dan Soekarno mempererat cengkeramannya pada kekuasaan, lanskap politik negara itu menjadi semakin terpolarisasi. Konsensus rapuh yang telah menyatukan kekuatan politik yang berbeda pada tahun-tahun awal kemerdekaan mulai terurai. Di satu sisi, dari kesenjangan politik berdiri PKI dan sekutunya, yang didorong oleh pengaruh mereka yang semakin besar dan dukungan diam-diam dari Soekarno. Pesan PKI tentang keadilan sosial, reforma agraria, dan anti-imperialisme beresonansi dengan banyak orang Indonesia.
Di sisi lain, berdiri koalisi kekuatan anti-komunis yang sangat khawatir dengan kekuatan PKI yang semakin besar. Dipersatukan oleh rasa takut dan kebencian mereka terhadap komunisme, kelompok-kelompok yang berbeda ini menemukan kesamaan dalam penentangan mereka terhadap PKI. Media, baik yang dikendalikan negara maupun yang independen, menjadi semakin partisan, yang semakin mengobarkan ketegangan dan memperdalam perpecahan yang ada di masyarakat. Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada di ambang kekacauan. Polarisasi politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun mengancam akan berubah menjadi konflik terbuka. Yang menambah parah keadaan adalah krisis ekonomi yang semakin dalam yang memperburuk ketegangan sosial yang ada. Kebijakan ekonomi Soekarno yang ambisius tetapi tidak dirancang dengan baik telah menjerumuskan Indonesia ke dalam spiral hiperinflasi dan stagnasi ekonomi. PKI yang merasakan peluang untuk mengeksploitasi ketidakpuasan yang meningkatkan upaya propagandanya. Didorong oleh popularitasnya yang semakin besar, PKI menjadi lebih tegas dalam tuntutannya untuk reformasi ekonomi yang radikal. Khawatir dengan pengaruh PKI yang semakin besar, elemen-elemen di dalam militer mulai mengorganisir kelompok-kelompok anti-komunis secara rahasia. Peristiwa seputar September 1965 merupakan babak yang kelam dan tragis dalam sejarah Indonesia. Urutan kejadian yang tepat yang mengarah pada pergolakan di tahun itu masih menjadi bahan perdebatan dan kontroversi yang intens. Penumpasan brutal yang menyusul dugaan upaya kudeta menyebabkan kematian ratusan ribu orang yang dituduh sebagai komunis atau simpatisan komunis. PKI dilarang, dan Indonesia memulai jalan pemerintahan otoriter di bawah Jenderal Soeharto. Warisan tahun 1965 terus menghantui Indonesia hingga saat ini. Sangat penting bagi Indonesia untuk menghadapi masa lalunya, mengakui kekejaman yang telah dilakukan, dan mengupayakan keadilan bagi para korban. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tragedi tahun 1965, Indonesia dapat berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran, inklusif, dan dishonest.